Cerita berlanjut dengan Yi Chan dan Song Ye-wol yang mendapatkan teror dari seseorang. Song Ye-wol masih dalam ketakutan setelah seseorang memecahkan kaca rumahnya. Setelah itu, Danio datang dan memeriksa keadaan Song Ye-wol dan juga Yi Chan. Kemudian Danio menangkap Ajuma yang bekerja sebagai pembantu perumahan tersebut dan menyerahkannya ke kantor polisi. Setelah memeriksa bukti rekaman CCTV di mana terlihat Ajuma tersebut sedang berada di sekitar rumah Song Ye-wol. Kemudian malam itu Song Ye-wol dan Yi Chan memilih untuk tidur di penginapan untuk menenangkan diri mereka. Danio yang mengkhawatirkan Yi Chan dan Song Ye-wol mencoba untuk membantu memastikan kondisi Song Ye-wol dan juga Yi Chan baik-baik saja setelah insiden tersebut. Pagi harinya, Nam Ji-sun masih memilih untuk menghindari pihak kepolisian yang ingin menginterogasinya. Sementara itu, Cha Do-young sedikit mencemaskan teror yang diterima Song Ye-wol, dan kini Cha Do-young menerima panggilan dari pihak kepolisian. Untuk apa? Nanti akan terjawab. Di sisi lain, Song Ye-wol yang khawatir dengan kondisi Yi Chan yang tidak mau berbicara setelah insiden tadi malam. Song Ye-wol memeriksakan Yi Chan dan mengobati trauma yang dialami Yi Chan. Kedatangan Danio sedikit membantu Song Ye-wol untuk melepaskan ketakutan dan kegelisahan karena Song Ye-wol sendiri merasa tidak memiliki siapa-siapa di tengah semua masalah yang terjadi dialaminya. Di sisi lain, pihak kepolisian yang menginterogasi Ajuma menemukan sebuah fakta mengejutkan. Nanti akan terjawab ya. Kemudian Song Ye-wol kini kembali ke rumahnya setelah pihak perumahan memperbaiki keamanan rumah Song Ye-wol. Walaupun Yi Chan masih belum mau bicara, dia menyemangati ibunya lewat pesan yang telah dia tulis. Sarange. Sejak insiden itu, Song Ye-wol terkadang merasa ada yang selalu mengawasi dirinya. Kemudian pagi harinya, Ji-in yang khawatir dengan Yi Chan mencoba mengajak ibunya untuk menjenguk Yi Chan. Namun Hwang Na-yoon tidak bisa menuruti keinginan Ji-in tersebut. Di sisi lain, Cha Do-young rupanya diinterogasi oleh detektif Choi terkait hubungannya dengan Ko Ki-jung. Hal ini terkait insiden pemadaman listrik di festival musik serta hubungan Ko Ki-jung dengan mendiang Budo. Song Ye-wol membantu Cha Do-young dengan bertindak sebagai pengacara Cha Do-young. Kemudian detektif Choi mendapatkan laporan tentang Ajuma yang menyerang rumah Song Ye-wol. Rupanya Ajuma tersebut adalah bekas narapidana pembunuhan suaminya sendiri. Dia mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Ajuma tersebut tidak memiliki siapapun di Pulau Jeju. Dia dulu memiliki seorang putri, namun putrinya menghilang ketika kasus kejadian pembunuhan suaminya. Song Ye-wol diam-diam mendengarkan pembicaraan detektif Choi dan anak buahnya. Setibanya di kantor, Song Ye-wol memberitahukan Danio bahwa dia menunda untuk pergi dari Pulau Jeju. Kemudian Song Ye-wol meminta Danio untuk menyelidiki Ajuma tersebut. Song Ye-wol juga mulai memikirkan kembali tentang pendaftaran kematian suaminya. Kemudian Hwang Na-yoon sengaja menemui Song Ye-wol untuk membuat kesepakatan. Hwang Na-yoon meminta Song Ye-wol untuk mencabut laporan kasus dari Ajuma tersebut. Di sisi lain, detektif Choi menginterogasi Danio terkait hubungannya dengan Budo dan Song Ye-wol. Detektif Choi menduga Danio adalah kaki tangan Song Ye-wol dan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Danio dan juga Song Ye-wol.
Di sisi lain, Nam Ji-sun dan Alex Comer bertemu untuk membahas pengganti Budo dan kasus kelanjutan investasi yang ditinggalkan An Jin Young dan juga Budo. Nam Ji-sun mencoba membuat kesepakatan dengan Alex Comer, namun sepertinya Alex Comer sendiri memiliki tujuan tertentu. Malam harinya, Song Ye-wol membuat keputusan untuk tidak jadi mendaftarkan kematian An Jin Young. Kemudian Danny-oh mengirimkan beberapa file tentang Ajuma dan meminta Danny-oh untuk mencari keberadaan anak dari Ajuma tersebut. Keesokan harinya, Song Ye-wol mencabut laporan terkait kasus Ajuma, dan Song Ye-wol pun menyempatkan diri untuk menemani Ajuma tersebut. Dia mencoba mengobrol dengan Ajuma tersebut, namun ekspresi Ajuma masih sinis kepada Song Ye-wol. Song Ye-wol mencoba menanyakan hubungan Ajuma dengan Hwang Na-yoon, namun Ajuma tersebut mengaku tidak mengenalnya. Kemudian Song Ye-wol pergi bertemu dengan Alex untuk mengatakan bahwa dia membatalkan pendaftaran kematian An Jin Young. Alex Comer nampak kecewa dengan keputusan Song Ye-wol tersebut. Setelah itu, Song Ye-wol bertemu dengan Hwang Na-yoon. Dia memberitahu tentang wasiat dari An Jin Young. Song Ye-wol merasa risih dan muak dengan Hwang Na-yoon yang selalu menganggap dirinya adalah orang yang paling mengerti dan paling mencintai An Jin Young. Saat pulang ke rumah, Song Ye-wol bertemu dengan Ajuma yang akan pergi meninggalkan perumahan tersebut. Ajuma tersebut memperingatkan Song Ye-wol untuk segera pergi sebelum kejadian lebih buruk terjadi, karena selama ini ada orang yang mengawasi Song Ye-wol diam-diam. Ajuma juga mengatakan dengan jujur bahwa dia tidak melempar batu untuk meneror Song Ye-wol. Pagi harinya, Yi-chan mulai terapi dan mengingat hal paling menakutkan yang dia alami. Yi-chan mencoba menggambar sosok hitam yang dia lihat saat insiden di rumahnya. Kemudian malam harinya, Song Ye-wol menyadari bahwa HP An Jin Young telah hilang. Yi-chan mengaku tidak mengambil HP tersebut. Saat Song Ye-wol mencari HP tersebut, dia menyadari ada orang yang telah masuk ke rumahnya. Kemudian dia pun mengecek di kamera CCTV yang terpasang. Seseorang berpakaian hitam terekam masuk ke dalam rumah Song Ye-wol. Song Ye-wol meminta staf perumahan untuk memeriksa CCTV mereka, namun tidak menghasilkan apapun. Di sisi lain, Yi-chan yang kembali meneruskan gambarnya mulai teringat sesuatu. Rupanya saat kejadian malam tersebut, Yi-chan begitu ketakutan karena melihat ayahnya yang masih hidup. Kemudian Song Ye-wol mendapatkan telepon dari Danny-oh yang tidak berhasil mendapatkan info tentang anak dari Ajuma. Danny-oh mencoba membantu Song Ye-wol yang mencari HP An Jin Young, karena sebelumnya HP tersebut telah dipasang aplikasi GPS oleh Danny-oh. Song Ye-wol mencoba mencari HP tersebut di rumahnya, dan dia pun mendengar suara dering HP dari balik sebuah lemari yang sangat besar. Danny-oh khawatir dan menduga ada tersangka peneror yang berada di dalam rumah Song Ye-wol. Kemudian saat Danny-oh tiba di rumah Song Ye-wol, dia pun menemukan sebuah ruang rahasia yang selama ini digunakan seseorang untuk mengawasi Song Ye-wol. Song Ye-wol begitu kesal dan marah mengetahui seseorang telah melakukan hal tersebut kepadanya.